A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wassalatu wassalamu ala azkal bariyat wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal karamat, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebuah hari yang berbahagia ini kembali kita dipertemukan dalam keadaan sehat wal afiat. Kita masih diberikan kekuatan untuk menghadirkan diri kita di masjid yang kita cintai ini, melaksanakan ibadah salat subuh secara berjamaah, dan kita lanjutkan dengan kajian tahsin. Bapak Ibu kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Ada beberapa pertanyaan yang bisa kita tanyakan kepada diri kita masing-masing. Pertama, apakah kita sudah pandai, sudah bisa membaca Al-Quran? Kalau kita sudah bisa membaca Al-Quran, apakah kemudian bacaan kita itu sudah sesuai dengan bacaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Apakah bacaan kita itu sudah benar secara tajwidnya, makharijul hurufnya sudah betul, sifatul hurufnya sudah tepat, ahkamul hurufnya, dengungnya, ahkamul matnya, apakah semuanya itu sudah kita penuhi atau belum? Kemudian pertanyaan yang lain, apakah kita sudah mentalaqikan dan mendengarkan bacaan kita dengan seorang guru musyafahatan, wajhan biwajhin, ya, langsung berguru, tidak melalui media yang lain, karena ini adalah metode talaqi ini, berjumpa, berguru langsung, itu merupakan metode di antara metode pembelajaran Al-Quran yang benar. Nah, Bapak Ibu kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, seandainya apa yang kita tanyakan tadi belum terjawab, belum kita laksanakan, maka inilah salah satu di antara urgensi atau kepentingan kenapa kita harus mengikuti kajian-kajian tahsin di masjid ini ataupun di tempat yang lain. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa sebabnya kita harus mengikuti kajian tahsin? Yang pertama, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, karena membaca Al-Quranul Karim dengan tajwid, kita membaca Al-Quranul Karim dengan tajwid itu hukumnya fardu ain. Nah, hukumnya adalah fardu ain. Apa arti fardu ain itu? Kewajiban setiap individu. Kalau kita lihat di dalam keterangan, menguasai hukum-hukum secara detail dari ilmu tajwid itu fardu kifayah. Jadi ada ustadz, ada orang yang menguasai betul-betul ilmu tajwid, itu hukumnya fardu kifayah. Kalau misalnya di kampung ini tidak ada ustadz yang hebat, yang mumpuni, bagus pemahamannya terhadap ilmu tajwid, tak ada satu orang pun, maka satu kampung itu berdosa. Ini namanya fardu kifayah. Tetapi setiap orang, setiap kita bisa membaca Al-Quran sesuai dengan tajwid, itu hukumnya fardu ain. Ini harus kita pahami. Nah, itulah salah satu motivasi kenapa kemudian kita
mengikuti majelis-majelis tahsin agar kita tidak berdosa dengan semaksimal mungkin usaha yang bisa kita lakukan. Ini harus kita fahami bersama. Kemudian yang kedua adalah mengikuti majlis-majlis tahsin seperti ini itu merupakan sebagai bentuk memuliakan Al-Qur'anul Karim. Kita ingin memuliakan Al-Qur'anul Karim karena Al-Qur'anul Karim ini adalah petunjuk bagi kehidupan kita. Bagaimana kita bisa memuliakan Al-Qur'anul Karim kalau kita membaca saja masih salah-salah, kalau kita membaca saja masih tidak memperhatikan hukum-hukumnya. Nah, ini yang harus kita tadaburi kembali, kita lihat diri kita kembali. Sejauh mana interaksi kita dengan Al-Quran ini, dan salah satu interaksi itu adalah dalam bentuk kita memperbaiki bacaan-bacaan kita. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, adalah kenapa kita ikut majlis-majlis tahsin seperti ini, majlis tahsin seperti ini, agar jangan sampai kita terjatuh di dalam kesalahan, di dalam membaca Al-Quran. Karena bahasa Al-Quran, huruf-huruf Al-Quranul Karim itu berbeda, sangat-sangat berbeda dengan huruf Latin. Nah, berbeda dengan huruf Latin. Jadi memang kita pelajari betul. Di awal-awal kita pelajari betul bagaimana makharijul huruf, tempat keluarnya huruf. Maka kita ketahui secara teori, ini huruf alif dari mana tempat keluarnya, ini huruf sya dari mana tempat keluarnya. Itu materi pertama betul yang kita pelajari, dan latihan-latihan yang berkenaan dengan itu, agar jangan sampai kita terjatuh ke dalam kesalahan makna arti di dalam Al-Quran. Kita ambil satu contoh saja, misalnya kita tidak bisa ternyata membedakan antara qaf dengan kaf. Qaf dengan kaf itu kan berdekatan makhrajnya. Qaf dengan kaf, yang seharusnya qaf kemudian kita baca menjadi kaf, maka bisa jauh artinya. Kita ambil contoh di dalam surah Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad. Qul, kita harusnya membacanya dengan qaf, ya. Kita baca qul kaf, maka jauh sekali artinya, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Kalau qul dengan qaf, maka artinya adalah katakanlah. Tapi kalau qul kaf, maka artinya makanlah. Qul, katakanlah, huwallah, dia adalah Allah. Tapi kalau kita bilang dengan kaf, qul huwallah, makanlah dia Allah, makanlah dia Allah. Nah, ini jauh ya. Oleh karena itu harus kita perhatikan nih betul-betul perbedaan tempat keluarnya huruf. Kemudian yang terakhir, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, agar kita mudah-mudahan dengan wasilah mengikuti kajian tahsin yang ada di masjid kita ataupun di majlis-majlis yang lain, majlis tahsin, kita tergolong ke dalam sebaik-baiknya manusia. Karena Rasulullah SAW di dalam hadis sahih riwayat Bukhari mengatakan, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Sebaik-baik kalian, kata Rasulullah, khairukum, sebaik-baik kalian, man ta'allam, adalah pertama orang yang belajar Al-Quran. Pembelajarnya inilah majlis tahsin ini, belajar kita betul-betul bagaimana makharijul huruf, bagaimana kita memberikan hak huruf itu berupa idghamnya, iqlabnya, ikhfa'nya dan sebagainya. Bagaimana panjang pendeknya, ya, bagaimana waqafnya. Ini man ta'allamal Qur'an. Yang kedua adalah
orang yang mengajarkan Al-Quranul Karim. Setelah ini kita transfer lagi ke anak kita, ke istri kita, ke keluarga kita. Kan luar biasa. Harus ada perbaikan dari waktu ke waktu, ya, perbaikan dari masa ke masa, dari fase ke fase, karena inilah yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, sebaik-baik kalian itu adalah man ta'allam. Senantiasa kita memperbaiki bacaan kita, senantiasa kita belajar, lalu kemudian kita ajarkan pada orang-orang lain, insyaallah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah beberapa hal yang harus kita review kembali, kita evaluasi dari diri kita. Mudah-mudahan kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang dicintai oleh Al-Quranul Karim, kemudian diberikan syafaat nanti kita di akhirat dengan wasilah ini. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qouli hadza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.